Hujan tipis membasahi halaman rumah sakit swasta di Bekasi. Waktu menunjukkan pukul 18.47 sore saat telepon di ruang supir ambulans berdering. Bram, seorang pegawai yang baru 2 bulan dipindahkan dari divisi kurir ke supir ambulans, mengangkatnya dengan sedikit rasa malas. Bram, ada pengantaran jenazah ke Jawa Tengah malam ini. Kamu libur kan? Suara dari ujung sana tegas. Bram menghela napas. Libur baginya hanya berarti tak perlu datang ke kantor, tapi tetap harus siap dipanggil. Siapa yang ikut? Tanyanya. Pak Randy, pemulasaran jenazah. Kamu berangkat jam 7 malam. Saat ia tiba di ruang jenazah, bau formalin langsung menyergap. Peti sudah disiapkan, kain kafan putih membungkus rapat sosok yang terbaring kaku di dalamnya. Pak Randy, pria paruh baya dengan sorot mata letih, hanya mengangguk singkat. Siap jalan? Tanyanya. Bram mengangguk. Mereka mendorong keranda ke ambulans. Malam itu, langit di atas Bekasi tampak berat, seakan menyimpan sesuatu yang kelam. Sirene tak dibunyikan. Mobil melaju pelan keluar halaman rumah sakit, menembus jalan raya yang basah. Di kursi belakang, peti jenazah berguncang lembut mengikuti ritme roda. Tak ada percakapan berarti di awal perjalanan, hanya suara mesin dan gesekan wiper melawan hujan. Namun, di dalam hati Bram ada perasaan aneh, perasaan bahwa ia tidak sedang melakukan perjalanan biasa. Dan entah mengapa, udara di dalam kabin terasa lebih dingin daripada di luar. Bram belum tahu, malam ini akan mengubah caranya memandang pekerjaannya selamanya. Jarum jam di dashboard menunjuk pukul 19.12 ketika ambulans memasuki tol dari arah Bekasi menuju Brebes. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, membentuk bayangan yang berlari-lari di permukaan aspal. Pak Randy duduk bersandar, matanya tertuju ke jendela, seakan menyimpan cerita yang tak ingin ia bagi. Bram mencoba memecah keheningan. Pak, sering bawa jenazah keluar kota? Randy hanya tersenyum tipis. Sering, tapi setiap jalur punya cerita sendiri. Apalagi kalau lewat Alas Roban. Bram menelan ludah. Nama itu bukan asing baginya. Jalur yang membelah hutan lebat di Jawa Tengah itu terkenal dengan kabut tebal, tikungan tajam, dan cerita-cerita yang tak pernah masuk akal. Menjelang Brebes, hujan mulai reda, menyisakan udara lembab dan aroma tanah basah. Bram memutuskan keluar tol seperti saran Randy agar bisa menghemat biaya. Sebuah kebiasaan yang katanya sudah lumrah di kalangan sopir. Mereka akan memotong jalan, melewati jalur yang jarang dilalui malam-malam. Begitu keluar tol, suasana berubah drastis. Lampu jalan jarang, rumah penduduk makin jarang, dan bayangan pohon jati menjuntai menutupi jalan. Bram menurunkan kecepatan. Di kejauhan, papan kayu bertuliskan Alas Roban berdiri miring, catnya terkelupas dimakan usia. Randy ngelirik sebentar, lalu menyalakan rokok. Kalau lewat sini, jangan pernah berhenti sembarangan, gumamnya. Namun malam itu perut mereka berkata lain. Sekitar pukul 1.30, perut Bram mulai meronta. Mereka melihat satu-satunya warung nasi goreng yang masih buka, lampunya temaram, dikelilingi gelap pekat. Bram memarkir ambulans tepat di depan warung. Api dari wajan mempercik di udara, aroma bawang putih tercium jelas. Mereka duduk, memesan 2 porsi. Hangatnya nasi di piring seolah mengusir dingin, sampai penjual itu berkata sesuatu yang membuat Bram menatap Randy dengan wajah pucat. Sudah? Tadi dibayar sama yang satu lagi? Bram berhenti mengunyah. Sendoknya menggantung di udara, nasi di atasnya berjatuhan perlahan kembali ke piring. Satu lagi? Maksudnya siapa, Bu? Suaranya nyaris berbisik. Penjual nasi goreng itu, seorang perempuan berusia sekitar 50-an dengan rambut disanggul, menatap mereka seolah heran. Laki-laki muda, tadi keluar dari mobil kalian. Duduk sebentar di sini,
lalu bilang mau makan di mobil aja. Dia pesan 3 porsi, 2 buat kalian, 1 untuk dia. Terus dia yang bayar semuanya. Bram dan Randy saling pandang. Dari awal perjalanan, tak ada seorang pun selain mereka dan peti jenazah di belakang. "Bu, Anda yakin dari mobil kami?" tanya Randy, mencoba terdengar santai. "Iya, mobil ambulans kan?" jawab si ibu mantap. Hening. Hanya suara si ibu membalik nasi goreng di atas wajan. Bram menatap ke arah ambulans yang terparkir. Lampunya mati, tapi bayangan kabin belakang tampak pekat. Terlalu pekat. Mereka menghabiskan makan dengan tergesah. Tak ada yang menyinggung lagi soal laki-laki muda itu. Saat Bram kembali ke mobil, ia melirik kaca belakang. Tak ada siapa-siapa, hanya kain kafan putih yang terlipat rapi. Mesin dinyalakan, Randy duduk diam sambil menghembuskan asap rokok. Kalau memang benar ada, mungkin dia cuma mau berterima kasih, gumamnya. Bram tak menjawab. Jalanan kembali sepi, hanya diiringi suara ban membelah aspal basah. Namun di tengah hening itu, Bram merasa sesuatu. Seperti ada tatapan dari kursi belakang menembus kaca pemisah kabin. Tatapan yang tak bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan. Dingin dan terlalu dekat. Malam di alas roban baru saja dimulai, dan penumpang ketiga itu belum pergi. Ambulans meninggalkan warung nasi goreng dan kembali menembus kegelapan. Jalanan makin sepi. Pohon-pohon tinggi di kiri kanan menjulang seperti tembok, dan kabut tipis mulai turun dari lereng. Bram mencoba mengusir rasa kantuk dengan menyalakan radio, tapi suara statis memenuhi kabin. Ia mematikannya lagi. Randy duduk diam, matanya tak lepas dari jalan di depan. Sekitar setengah jam kemudian, ponsel Randy berdering. Nama di layar, istri. Randy mengangkat, meletakkannya di dudukan ponsel untuk video call. "Sudah sampai mana?" Suara perempuan terdengar hangat. "Masih di jalan, bentar lagi sampai," jawab Randy santai. Namun ekspresi istrinya tiba-tiba berubah. Matanya menyipit, lalu ia mendekat ke layar. "Kalian kok bertiga?" Bram yang fokus menyetir spontan melirik sekilas ke layar. "Bertiga? Maksudnya gimana?" tanya Randy. "Itu di belakang kamu di kursi. Ada laki-laki muda. Dia duduk diam, tapi dia menatap ke arah kamera." Mata Bram membesar. Ia langsung menginjak rempelan dan menepi. Randy menoleh ke kursi belakang. Kosong. Hanya bayangan peti jenazah dan kain putih yang terlipat. "Kosong kan?" Suara Randy bergetar. Bram mengangguk pelan. Tapi tengkuknya meremang. Ia menatap spion tengah. Sejenak ia merasa ada bentuk samar di kursi itu. Seperti siluet seseorang yang membungkuk sedikit, menatap lurus ke arahnya. Namun ketika ia berkedip, kursi itu kosong lagi. Randy memutuskan sambungan telepon tanpa menjelaskan pada istrinya. Hening menyelimuti kabin. Mesin kembali meraung. Tapi suasana tak lagi sama. Udara semakin dingin, napas mereka mulai terlihat tipis di udara. Bram tahu, apapun yang menumpang bersama mereka belum berniat turun. Jarum jam mendekati pukul 8 malam saat ambulans mulai keluar dari kawasan alas roban. Lampu-lampu jalan semakin jarang dan jalan arteri membentang lurus, sepi tanpa kendaraan lain. Bram mulai merasa sedikit lega, mengira semua kejadian aneh sudah berakhir. Namun, rasa tenang itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, geduk! Dentuman keras menghantam bagian depan ambulans. Suaranya tajam, seperti menabrak sesuatu yang besar. Bram refleks menginjak rem. Ban mengerik di aspal. Ambulans berhenti di pinggir jalan. Astaga, kita nabrak apa? Randy langsung turun, senter di tangan.
Mereka memeriksa bagian depan mobil. Tidak ada penyok, tidak ada lecet. Jalan di sekitar juga kosong. Tak ada hewan, tak ada barang yang jatuh. Udara di sekitar terasa berat, seperti menekan dada mereka. Kalau batu, suaranya nggak gini. Gumam Bram masih berusaha mengatur napas. Randy menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asap panjang. Kalau begini, biasanya cuma satu artinya. Artinya apa? Dia mau kasih tahu kalau dia ikut. Bram menatap kosong ke jalan gelap di depan. Angin malam membawa aroma samar besi, aroma darah. Randy lalu merogoh sakunya, mengeluarkan koin 500 perak. Ia menggenggamnya sebentar, lalu melemparkannya ke semak di pinggir jalan sambil berkata pelan, "Terima kasih, sudah kami antar. Pulanglah." Hening, tak ada yang bergerak, hanya suara jangkrik dari kejauhan. Mereka kembali masuk ke ambulans. Namun, ketika Bram menyalakan mesin dan melirik ke spion tengah, ia melihat sesuatu di kain kafan yang membungkus peti itu. Sebuah bercak merah, kecil tapi jelas. Dan seingatnya, saat berangkat tadi, kain itu bersih. Rasa dingin di punggung Bram kembali. Kali ini lebih menusuk. Bram menatap spion tengah. Matanya terpaku pada bercak merah di sudut kain kafan. Setiap kali mobil berguncang, seolah bercak itu merembes sedikit demi sedikit, membentuk garis tipis. "Ren, kamu lihat itu?" Suaranya pelan, nyaris berbisik. Randy menoleh, wajahnya mengeras. "Berhenti di rest area. Kita bersihkan dulu." Mereka menemukan rest area kecil, nyaris kosong, hanya ada satu truk parkir di ujung. Lampu kuning remang menerangi aspal basah, udara dingin menusuk tulang. Bram membuka pintu belakang ambulans. Bau anyir langsung menyeruak, membuatnya mundur setengah langkah. Kain kafan itu kini menampilkan bercak lebih besar, seperti darah segar yang baru keluar. "Ini gak mungkin, jasadnya udah dimandikan," gumam Bram. Randy meraih sehelai kanebo, tangannya sedikit gemetar. Sambil mengusap bercak itu, ia berbicara lirih seakan kepada seseorang yang berdiri di hadapannya. "Kami sudah mengantarmu sampai rumah. Jangan ganggu kami lagi. Kalau mau berterima kasih, cukup lewat mimpi." Angin malam bertiup lebih kencang. Pintu ambulans yang terbuka sedikit berderit, meski tak ada yang menyentuh. Lampu truk di kejauhan berkedip sekali, lalu mati. Bram memandang sekitar. "Ren, kita sendirian kan?" Randy tak menjawab. Ia hanya mempercepat gerakan tangannya, lalu menutup rapat pintu belakang. Saat mereka hendak masuk kabin depan, suara langkah kaki terdengar di aspal. Pelan, tapi jelas, mendekat dari arah gelap. Bram membeku, matanya menatap ke sisi kiri ambulans. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia masuk dan duduk di kursi supir, kaca spionnya menangkap bayangan siluet laki-laki muda berdiri tepat di belakang mobil, menatap ke arah mereka. Bram memutar kunci, mesin meraung. Ia tak menoleh lagi. Mereka meninggalkan rest area, membawa serta rasa dingin yang kini melekat di tulang. Setelah perjalanan panjang yang mencekam, ambulans akhirnya memasuki gerbang rumah sakit pada dini hari. Udara masih lembab, lampu halaman redup, dan area parkir sepi. Bram memarkir mobil jenazah di tempat biasanya, tepat di depan ruang pemulasaran. Mereka menyerahkan kunci pada petugas keamanan. Bram mengira semua berakhir di sini. Ia pulang dengan tubuh lelah, tidur nyenyak tanpa mimpi. Keesokan harinya, ia masuk shift siang.
Rutinitas awalnya sederhana, memanaskan dan mencuci ambulans yang baru digunakan. Bram mengambil selang air dan sabun, lalu mulai membersihkan bodi mobil jenazah itu. Saat ia mengelap sisi belakang, tok, tok, tok. Suara ketukan di kaca kabin belakang membuatnya menghentikan gerakan. Bram berdiri diam, menatap kaca itu. Kosong. Hanya pantulan dirinya sendiri. Ia melanjutkan pekerjaan, mencoba menepis rasa was-was. Namun, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat. Tok, tok, tok. Seperti seseorang yang tidak sabar. Bram merasakan kulit tengkuknya meremang. Ia menelan ludah, lalu berkata lirih, "Kita sudah beda alam. Jangan ikut-ikut lagi." Namun, ketukan ketiga terdengar, lebih keras, seolah memaksa. Bram meletakkan kain lapnya dan bergegas menuju pos keamanan. "Pak, bisa temani saya cuci mobil? Takutnya ada pasien UGD yang nyisar." Petugas keamanan menoleh heran, tapi ikut berjalan. Mereka memeriksa sekitar ambulans. Tidak ada siapapun. Bram melanjutkan cuci mobil bersama seorang cleaning service. Kali ini, ia terus melafalkan doa sambil mengelap kaca. Berharap apapun yang mengikutinya di alas roban, pergi selamanya. Tapi ketika ia menunduk untuk membilas ember, air di permukaannya memantulkan sesuatu. Wajah pucat seorang laki-laki muda menatap dari dalam kabin belakang. Dan saat ia berkedip, pantulan itu hilang. Titik-titik. Bram tahu penumpang itu belum selesai dengannya. Siang itu, Bram baru saja selesai makan di kantin rumah sakit ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Halo, ini Bram, supir ambulans ya?" Suara di ujung telepon terdengar berat. "Iya, betul. Ini siapa?" "Saya kakak almarhum yang kemarin Mas antar dari Bekasi ke Jawa Tengah." Bram terdiam sesaat. Wajah laki-laki muda itu melintas di benaknya, meski ia tak pernah benar-benar melihatnya saat hidup. "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" "Begini, saya mau tanya. Saat perjalanan, Mas lihat atau nemu cincin emas? Bentuknya sederhana, polos. Kami mencarinya sejak kecelakaan itu." Bram menggerutkan dahi. "Cincin? Enggak, saya nggak lihat." "Cincin itu penting. Dia mau menikah 2 bulan lagi. Uangnya dia kumpulkan lama sekali. Tapi setelah kecelakaan, cincin itu hilang. Kami sudah cari di rumah sakit, di jalan, nggak ketemu." Bram menatap meja kantin, teringat tatapan dari kursi belakang, bercak darah di kain kafan, dan penjual nasi goreng yang bilang ada laki-laki muda keluar dari mobil. Semua potongan mulai terasa saling terhubung. "Maaf Mas, saya nggak menemukan apapun," jawabnya pelan. Di ujung telepon, suara kakak itu merendah. "Kalau Mas suatu saat melihatnya, tolong kabari. Kami hanya ingin semua urusannya selesai, biar dia tenang." Sambungan terputus. Bram bersandar di kursi, napasnya berat. Sejak hari itu, ia tak lagi melihat bercak darah atau mendengar ketukan misterius. Tapi rasa diawasi masih ada, seperti seseorang yang menunggu. Dan Bram mulai mengerti, mungkin penumpang itu tidak sekadar ingin berterima kasih. Ia sedang mencari sesuatu. Pagi berikutnya, rasa penasaran menguasai Bram. Kata-kata kakak almarhum terus terngiang di kepalanya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke lokasi kecelakaan yang disebut-sebut terjadi tak jauh dari rumah sakit. Langit pagi itu berwarna abu-abu. Awan menggantung berat di atas jalan raya. Bram memarkir motornya di pinggir jalur yang ramai dilalui kendaraan. Garis kapur bekas olah TKP masih samar terlihat di aspal.
Bentuknya menyerupai tubuh yang terbaring. Ia melangkah perlahan, matanya menyapu setiap sudut. Hanya ada suara mesin truk berlalu dan angin yang meniup debu jalanan. Tak ada cincin, tak ada petunjuk. Bram berjongkok memeriksa selokan kecil di tepi jalan. Airnya keruh, mengalir pelan. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat seseorang berdiri di seberang jalan. Laki-laki muda, wajahnya pucat, pakaiannya kusam seperti basah darah. Bram terpaku. Sosok itu hanya menatapnya. Seorang pengendara klakson keras membuat Bram menoleh sekilas. Dan ketika ia kembali melihat, sosok itu hilang. Jantungnya berdetak kencang. Ia melangkah cepat kembali ke motor. Namun, saat hendak menyalakan mesin, ia melihat sesuatu di permukaan aspal. Kilau emas. Bram memungutnya. Cincin emas sederhana, dingin saat disentuh, seakan baru diangkat dari tanah basah. Udara di sekeliling tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada angin, hanya keheningan yang pekat. Lalu, samar-samar suara napas berat terdengar di belakangnya. Bram menoleh kecap. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu ada yang berdiri sangat dekat meski tak terlihat. Bram menggenggam cincin itu erat. Mungkin ini yang membuat arwah itu belum pergi. Bram memegang erat cincin emas itu sepanjang perjalanan menuju alamat yang diberikan oleh kakak almarhum. Desa kecil di Jawa Tengah menyambutnya dengan jalan tanah basah dan aroma pohon pisang yang lembab. Rumah keluarga itu sederhana, berdinding kayu. Kakak almarhum menyambutnya di teras. Wajahnya yang letih berubah ketika Bram mengeluarkan cincin dari saku. Masya Allah, ini cincin dia. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Bram hanya tersenyum tipis. Saya temukan di lokasi kecelakaan. Mungkin ini yang membuat dia belum tenang. Kakak itu memegang cincin dengan kedua tangan, lalu mengajaknya ke pemakaman yang tak jauh dari rumah. Makam masih baru, tanahnya belum sepenuhnya padat. Nisan sederhana bertuliskan nama dan tanggal wafatnya. Seorang pria muda, usia 25 tahun. Bram berdiri di samping pusara. Udara siang terasa dingin aneh. Ia menunduk, membisikkan doa. Kalau ini milikmu, sekarang sudah kembali. Istirahatlah. Angin bertiup lembut, membuat dedaunan bambu bergesekan. Untuk sesaat, Bram merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Hangat, bukan dingin. Seperti rasa terima kasih yang tak terucap. Kakak itu meletakkan cincin di atas batu nisan, lalu menutupnya dengan bunga melati segar. Terima kasih, Mas. Semoga dia tenang di sana. Saat mereka berjalan meninggalkan pemakaman, Bram menoleh sekali lagi. Cahaya matahari sore menembus selap pohon, jatuh tepat di pusara itu. Dan di antara cahaya, ia pikir melihat siluet samar pria muda itu tersenyum, lalu memudar perlahan. Sejak hari itu, Bram tak pernah lagi mengalami gangguan di jalan. Namun setiap kali melewati alas roban, ia selalu menyalakan rokok, membuka sedikit kaca jendela, dan berbisik lirih, "Kalau ada yang mau ikut, pastikan kita berpisah di tempat yang benar."